Pada suatu pagi yang cerah, monster paling langka. Slime perak muncul di tanah, dua orang pria mengawasi mereka sambil bersembunyi di balik pepohonan. Tiba-tiba salah satu dari mereka mulai berlari ke arah monster slime itu. Tetapi yang satunya menghentikannya dan menyuruhnya menunggu. Sesaat kemudian, ada sebuah serangan kritikal yang menghancurkan inti monster-monster itu. Nama pria itu adalah Yukito Takahashi. Berkat serangan kritikal ini dia mendapatkan item peringkat S. Armor, sarung tangan, dan sepatu bot slime perak. Seorang pemuda berhoodie hijau dan seorang gadis menatapnya dengan kaget karena serangan kritikal dan drop item langka sangatlah jarang terjadi. Pemuda itu berpikir bahwa Yukito benar-benar orang yang beruntung. Yukito sendiri tidak yakin bagaimana dia bisa mendapatkan semua item peringkat S. Sepertinya ini adalah hadiah atas semua penderitaannya di masa lalu. Kita melihat kilas balik kehidupan Yukito sebelumnya. Dia adalah seorang petualang peringkat perunggu berusia 85 tahun yang berdiri di lantai pertama Dungeon Tokyo. Tiba-tiba seorang pria menunjukkan ponsel pintarnya, memperlihatkan bahwa monster-monster sedang mendekat. Dunia luar sudah hancur dan mereka harus melarikan diri. Seorang pria menyarankan lebih baik masuk lebih dalam ke Dungeon. Tetapi yang lain tidak setuju, percaya bahwa itu berbahaya karena monster juga bisa datang dari level bawah. Dia kemudian menoleh ke Yukito, menasihatinya untuk melarikan diri, mengatakan ini bukan waktunya untuk berburu monster. Dia menepuk bahu sang pahlawan, tetapi pahlawan itu menepis tangannya. Dan berjalan menuju para slime, mengabaikan peringatan pemuda itu. Yang lain menyuruh pemuda itu untuk membiarkan pria tua itu sendirian. Mereka mengejeknya. Mengatakan bahwa dia adalah kakek tua tak berguna yang statusnya tidak pernah meningkat. Seorang pria mendorong pria tua itu hingga terjatuh. Pria tua itu terbaring di tanah dengan tudungnya terlepas dari kepalanya. Puluhan tahun berlalu dengan cepat, banyak hal telah berubah sejak petualang pertama kali muncul. Pertumbuhan individu sekarang terkait dengan sistem status yang sudah dikenal. Level seseorang hanya meningkat ketika mereka mengalahkan monster. Seiring naiknya level, atribut mereka juga berkembang. Seorang pemuda pernah bermimpi untuk meningkatkan kekuatannya setidaknya 5 poin. Terkadang para petualang bahkan mendapatkan sihir dan kemampuan, itu dianggap normal. Tetapi dalam kasus Yukito, dia berada di level 98, namun kekuatan, vitalitas, dan kelincahannya masih di angka 5. Ketangkasannya 4, kekuatan sihirnya 3, dan daya tahannya 2. Pria tua itu telah hidup lama dan berusaha lebih keras dari siapapun. Setelah bertahun-tahun hanya mengalahkan monster lemah, dia akhirnya mencapai level 98. Dia adalah satu-satunya yang pernah mencapai level ini hanya dengan kegigihan. Pria tua itu membantai banyak slime. Serangannya begitu kuat sampai-sampai pedangnya pun patah. Dia sangat termotivasi untuk mencapai level 99, level terakhir. Percaya bahwa hadiahnya akan sepadan dengan semua kerja kerasnya. Ketika pedangnya patah, dia terpaksa menggigit monster dengan giginya dan akhirnya mencapai level 99. Tangannya gemetar. Dia tidak percaya akhirnya berhasil mencapai level terakhir. Dia sangat gembira dan berlutut. Tetapi jatuh dalam keputusasaan ketika melihat kekuatannya hanya bertambah 1 poin. Dia menangis, berpikir telah menyia-nyiakan seluruh hidupnya. Yukito hancur dan harapan telah meninggalkan hatinya. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Dia siap untuk mati. Sang pahlawan telah menjalani kehidupan yang paling buruk. Dia tidak bisa menyelamatkan ibunya, menghancurkan kebahagiaan saudara perempuannya, dan dipandang rendah oleh semua orang. Dia menangis mengira semuanya telah berakhir, seekor monster menyerangnya dan dia pun tewas. Tetapi sistem mendeteksi kesalahan fatal pada sistem statistik Yukito, sebagai permintaan maaf. Dia direinkarnasi dengan poin keberuntungan bonus 9999. Sang pahlawan terbangun, penglihatannya masih kabur, seorang wanita tersenyum padanya, memberinya selamat karena telah menjadi seorang petualang. Yukito bingung bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Gadis itu bertanya apakah ada yang salah. Takahashi dengan gugup berterima kasih padanya atas liontin itu. Beberapa saat kemudian saat sang pahlawan sendirian dan tenggelam dalam pikirannya, dia menatap layar ponsel pintarnya. Dia menyadari ini jelas hari yang sama saat dia mendaftar sebagai seorang petualang. Pria bermata hijau itu benar-benar bingung dan teringat melihat sesuatu tentang poin bonus. Dia membuka statusnya, dia tertawa melihat atributnya sama seperti sebelumnya. Lalu dia menggulir ke bawah dan terkejut menemukan kolom lain di layar.
Keberuntungan, yang sebelumnya tidak ada di sana, status keberuntungannya maksimal. Sang pahlawan bingung berpikir bahwa sifat ini pastilah parameter tersembunyi di kehidupan masa lalunya. Masih tidak yakin karena kemalangannya selama 70 tahun terakhir, dia memutuskan untuk memastikannya dengan berburu beberapa slime. Sang pahlawan menemukan dirinya di lantai pertama Dungeon Tokyo yang dikenal sebagai Indelible Footprints. Yukito melihat targetnya, para monster slime. Dan mereka terasa anehnya tidak asing baginya, tiba-tiba dia melihat gerakan dari sudut matanya. Dia terkejut melihat slime perak yang sangat langka, monster yang hanya muncul sekali di kehidupan sebelumnya. Sebelum dengan cepat melarikan diri. Slime perak dikenal karena poinnya yang sangat besar tetapi terkenal karena kecenderungannya untuk kabur saat ada tanda bahaya pertama. Di belakang makhluk itu, Takahashi berpikir dia bisa menangkapnya hanya dengan satu tebasan pedang. Tetapi kemudian, kilatan cahaya menarik perhatiannya. Sebuah panah tertancap di tanah, pria yang melemparnya meminta maaf. Yukito mengutuk orang itu dalam hati, slime langka pasti akan kabur dari suara sekeras itu. Tetapi yang mengejutkannya, slime itu tidak lari. Sebaliknya, ia bersiap untuk menyerang Yukito. Slime itu menyerbu ke arah sang pahlawan, dia balas menyerang, pedangnya mendaratkan pukulan telak ke inti slime perak, membelahnya hingga terbuka, level sang pahlawan meningkat 4 kali lipat dalam sekejap. Serangannya begitu kuat sehingga membelah pedangnya menjadi 2. Dia sekarang butuh senjata baru. Tiba-tiba kilatan cahaya muncul di dekatnya, Yukito hampir tidak bisa mempercayai matanya. Itu adalah item langka peringkat S, sebuah pedang. Ini adalah awal yang bagus untuk anak laki-laki bermata hijau itu. Pedang besar Silver Slime meningkatkan kekuatan serangan tetapi membawa 30% kemungkinan serangan meleset. Yukito senang dengan pedang itu dan bersiap untuk melanjutkan perburuan. Dia melihat sekeliling dan terkejut melihat 4 slime perak. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Keempat monster itu menyerbu ke arahnya secara bersamaan. Yukito menyadari dia tidak punya pilihan selain bertarung. Mengingat karakteristik senjata barunya, Takahashi menyadari bahwa mengalahkan mereka semua sekaligus adalah mustahil. Dia menyerang berulang kali, mendaratkan beberapa serangan kritis. Sang pahlawan tercengang melihat semua monster itu jatuh, meninggalkan zirah, sepatu bot, dan sarung tangan perak. Setelah 1 jam berburu dia telah membunuh 10 slime perak. Mengumpulkan item langka dari masing-masing monster. Sekarang sang pahlawan yakin bahwa keberuntungannya nyata. Merasa gembira dia berbaring di rumput menatap langit. Dia berpikir bahwa dengan keberuntungan ini dia pasti bisa menjadi seorang petualang yang luar biasa. Dia bermimpi membuat keluarganya bangga. Ibunya yang sakit dan saudara perempuannya. Dengan hati yang penuh harapan. Anak laki-laki bermata hijau itu mengangkat tangannya ke langit. Membayangkan semua yang bisa dia capai. Tiba-tiba Yukito duduk. Menyadari bahwa dia punya rumah untuk kembali. Setelah 70 tahun hidup sendirian. Dia rindu untuk bertemu keluarganya lagi. Dia berdiri dan berlari menuju rumahnya. Tidak yakin kamar mana di lantai 2 yang menjadi miliknya. Karena telah menjadi tunawisma selama tahun-tahun terakhir hidupnya. Dia lupa denah rumahnya. Akhirnya dia menemukan apartemennya nomor 203. Papan namanya bertuliskan Takahashi. Tangannya gemetar saat dia meraih gagang pintu. Dia bertanya-tanya mengapa dia merasa sangat gugup. Tetapi dia menenangkan dirinya dengan menarik napas dalam-dalam. Tepat saat dia akan membuka pintu. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Menampakkan saudara perempuannya. Dia juga memiliki mata hijau yang sama. Dia menyapanya dengan terburu-buru. Pria muda itu menarik Nozomi ke dalam pelukan erat. Dia bingung dengan tindakannya yang tiba-tiba dan bertanya-tanya apakah ini semacam lelucon. Nozomi memintanya untuk melepaskannya. Tetapi Yukito memeluknya lebih erat lagi. Kali ini dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil keluarganya. Atau barang-barang berharganya. Sang pahlawan menceritakan semua yang terjadi pada Nozomi. Dia takjub karena mereka bisa membantu ibu mereka berkat keberuntungan. Tetapi itu akan membutuhkan sedikit usaha. Keesokan harinya, Yukito menjual item langka dan dengan uang itu dia memutuskan untuk membeli sesuatu. Takahashi menghadiri sebuah lelang dan mengajukan tawaran sebesar 10 juta yen. Dia berhasil mendapatkan ramuan penyembuh penyakit status tingkat tertinggi. Sang pahlawan kemudian pergi ke rumah sakit. Yukito bersama Nozomi mengunjungi kamar rumah sakit tempat ibu mereka dirawat. Mereka meminta izin sebelum masuk ke kamar dan menyapa ibu mereka.
Sang ibu sangat senang melihat anak-anaknya dan menanyakan kabar mereka. Yukito menjawab bahwa seharusnya merekalah yang menanyakan hal itu. Nozomi membuka kotak yang dibelinya dan menunjukkan makanan lezat kepada ibunya. Wanita itu berterima kasih padanya. Dan berkata bahwa lain kali dia tidak perlu membawa apa-apa dan sebaiknya menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Pria muda itu memberitahu ibunya bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang uang. Dan gadis bermata hijau itu menambahkan bahwa mereka punya hadiah lain juga. Wajah sang pasien menjadi terkejut dan bertanya apa itu. Yukito menjawab bahwa ini mungkin terdengar aneh. Tetapi ibu harus meminum ini. Dia memberikan sebotol elisir kepada wanita itu. Nozomi dengan bangga menjelaskan bahwa kakaknya mendapatkan uang dari Dungeon. Dan membelikannya untuk ibu. Wanita itu terkejut karena Yukito baru saja menjadi seorang petualang. Bagaimana dia bisa membeli barang semahal itu? Pria bermata hijau itu berkata bahwa dia hanya beruntung dan mendesak ibunya untuk meminum elisir itu. Wanita itu dengan hati-hati membuka botol dan meminumnya. Tiba-tiba tubuh wanita itu bersinar. Nozomi dan Takahashi terus mengawasi wanita itu dan bertanya bagaimana perasaannya. Wanita itu dengan gembira menjawab bahwa dia merasa jauh lebih ringan. Dia merasa sangat lega. Sang pahlawan tersenyum merasa luar biasa. Nozomi berseru kerja bagus kak. Wanita itu memberitahu mereka bahwa ramuannya terasa sangat tidak enak. Jadi putranya memberikan makanan penutup untuk membersihkan lidahnya. Saat wanita itu diperiksa oleh dokter. Dia memberitahunya bahwa gejalanya telah mereda dan penyakitnya berhenti berkembang. Dia perlu menjalani rehabilitasi singkat. Setelah rehabilitasi dia diizinkan untuk pulih di rumah mereka bertiga bisa tinggal di bawah satu atap lagi ini terasa seperti mimpi untuk pertama kalinya setelah sekian lama wanita itu bisa makan makanan di rumah. Setelah itu dia mulai mencuci piring. Gadis bermata hijau itu sangat senang karena ibu mereka membaik tetapi Yukito berkata itu masih belum cukup. Nozomi menatapnya menunggu penjelasan. Sang pahlawan menjelaskan bahwa ramuan itu hanyalah tindakan sementara. Itu tidak bisa menyembuhkan akar penyebabnya. Ini membuat gadis bermata hijau itu kesal dan dia bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Sang pahlawan berkata bahwa mereka membutuhkan item peringkat L yang jauh lebih kuat misalnya sebuah elisir. Nozomi pernah melihat sesuatu seperti itu diiklankan di TV. Sebuah item yang ditemukan oleh petualang terbaik di dunia. Elisir itu bisa ditemukan di kedalaman 50 lantai dan tidak bisa dijual atau dibeli. Sang adik berpikir bahwa item ini benar-benar unik. Sang pahlawan setuju item unik adalah item spesial yang hanya bisa digunakan oleh orang yang menemukannya. Sebuah kemuliaan yang bisa didapatkan oleh mereka yang mengalahkan yang kuat. Gadis bermata hijau itu bertanya jika mereka tidak bisa membelinya apakah mereka harus menemukannya sendiri. Sang adik bertanya-tanya apakah kakaknya bisa pergi ke kedalaman lantai ke-50. Yukito berkata dia akan mati. Gadis itu memutuskan bahwa kalau begitu mereka tidak bisa mendapatkan elisir itu. Sang pahlawan tersenyum dan mengklarifikasi bahwa secara teori saja dia akan mati tapi sekarang dia tidak hanya beruntung tetapi juga bisa menggunakan pengetahuan kehidupan sebelumnya sebagai senjata. Dia ingat bahwa elisir juga bisa ditemukan di lantai-lantai atas. Dia tahu sebuah pengecualian bos di lantai ke-20 golem kuno rare drop dari bos itu adalah elisir. Tapi kemungkinan munculnya relatif kecil karena itu adalah item langka. Sang pahlawan berpikir di kehidupan sebelumnya dia hanya pernah mendengar tentang elisir sekali. Tapi dengan keberuntungannya saat ini, dia pasti bisa mendapatkannya. Sang adik memperhatikan ekspresi mencurigakan di wajah kakaknya. Yukito bertanya apakah dia benar-benar membuat wajah mencurigakan. Gadis itu hanya mengedipkan mata berpikir bahwa kakaknya bisa melakukan apa saja. Pemuda itu termotivasi oleh kata-kata adiknya tetapi dia masih membutuhkan beberapa persiapan. Nozomi bingung dengan kata persiapan. Sang pahlawan yakin selalu ada jalan. Dia kemudian berjalan ke foto keluarga mereka. Dia membutuhkan beberapa hal untuk masuk lebih dalam ke Dungeon. Pertama, dia membutuhkan peralatan. Sebuah pedang slime perak besar memiliki kekuatan serangan yang tinggi. Ada kemungkinan 30% untuk serangan meleset. Pedang itu dilapisi dengan air mata slime perak yang bisa mengurangi efek kerusakan dengan probabilitas sepertiga. Saat dia berkemas adiknya mengawasinya dengan cermat. Dia bertanya apakah Yukito akan pergi ke Dungeon. Sang pahlawan menjawab ya. Gadis bermata hijau itu bertanya apakah kakaknya benar-benar akan pergi seperti itu. Biasanya para pejuang memakai armor yang jauh lebih berat. Sang pahlawan menjawab bahwa statusnya rendah. Anak laki-laki itu melihat statusnya dan menyadari bahwa dia hanya bisa berharap pada keberuntungan karena dengan statusnya itu dia tidak akan bisa mendapatkan zirah lengkap. Dia hanya bisa membawa pedangnya. Yukito berpikir bahwa karena serangan kritikalnya, ada banyak skill yang muncul. Salah satunya adalah Great Layering Strike.
Sebuah skill yang memberikan serangan kritikal dengan peluang 30%. Nozomi bertanya apakah sang pahlawan ingin meningkatkan performanya. Ada lantai kelima. Pemuda itu teringat Alice Crown Broken Forest. Monster di hutan itu memiliki drop langka yang disebut buah ajaib. Sang adik perempuan meminta kakaknya untuk berhati-hati dan memberinya bekal makan siang yang telah ia siapkan untuknya. Takahashi berterima kasih padanya. Satu paket makanan muncul di jendela sistem. Sang pahlawan membuka pintu dan pergi untuk memulai petualangannya. Dia kemudian mencapai lantai kelima yang dikenal sebagai Broken Forest. Hampir seluruh tempat itu dipenuhi monster tipe tumbuhan, jadi ini adalah stage yang mudah. Tapi tempat ini masih dianggap level rendah yang sudah diselesaikan oleh banyak petualang. Yukito berpikir bahwa selama dia membawa peta, seharusnya tidak ada masalah. Dia melanjutkan perjalanannya dan mencapai koloni Trident. Trident adalah monster yang menggunakan kamuflase untuk bersembunyi sehingga sulit dibedakan dari pohon biasa. Tapi kamuflase mereka tidak sempurna. Jika seseorang melihat lebih dekat, daun mereka tidak memiliki urat atau arah dan akarnya tumbuh dengan aneh. Sang pahlawan kemudian melihat sebuah pohon dengan ciri-ciri seperti itu. Para tren menggunakan akar mereka sebagai kaki untuk bergerak. Saat sang pahlawan melihat mata merahnya, dia menjadi senang. Dia kemudian menggunakan serangan kritikal dan menebas monster itu. Yukito berpikir bahwa selama dia berhati-hati terhadap serangan mendadak, dia bisa dengan mudah mengalahkan para monster. Dia kemudian menemukan buah ajaib yang merupakan drop langka. Yukito memakan buah itu sambil berseru bahwa rasanya seperti apel atau pir. Tapi itu tidak masalah, karena kekuatannya telah meningkat sebesar 1%. Buah ajaib itu memiliki efek peningkatan status kecil. Setelah itu, sang pahlawan dengan gilanya memburu para tren. Dia bertarung dan makan lagi dan lagi. Selama ini, sang pahlawan menjadi sangat bosan dengan rasa buah itu sehingga dia memakan makanan yang dibawakan adiknya. Sang pahlawan kemudian membuka jendela yang menunjukkan statusnya. Dia menyadari bahwa dia telah mencapai kemampuan pertumbuhan maksimumnya. Kekuatannya telah meningkat sebesar 27 poin, vitalitasnya sebesar 25, dan ketangkasannya sebesar 16. Agility sebesar 15, sihir sebesar 13, dan resistensi sebesar 14 poin. Sekarang dia akhirnya berada di level rata-rata seorang prajurit di tingkatannya. Dia memutuskan untuk berhenti. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang. Dia berbalik dengan tajam dan bertanya siapa di sana. Seseorang menjawab bahwa dia tidak bisa mengambil semua barang untuk dirinya sendiri. Pendatang baru ini perlu diberi pelajaran. Dua pria muncul di depan anak laki-laki bermata hijau itu, satu dengan gigi emas dan yang lainnya dengan cincin emas. Yukito menjawab bahwa dia tidak melihat kredensial petualang apapun dan menanyai para pria itu apakah mereka adalah orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang lain. Pria yang lebih kecil mengakuinya dan mengatakan ada seorang anak laki-laki yang hanya mengandalkan peralatannya. Pria bergigi emas itu mengatakan bahwa jika Yukito meninggalkan peralatannya, mereka akan mengampuni nyawanya. Sang pahlawan tahu tentang para crawler, pengembara, penjahat ilegal yang melakukan kejahatan. Tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan mereka. Pria jangkung itu mengejek sang pahlawan. Bertanya apakah dia terlalu takut untuk berbicara. Sang pahlawan memberitahu mereka bahwa dia tidak punya sebatang ranting pun untuk diberikan kepada penjahat. Ini membuat para pria itu marah. Mereka mengejek Yukito, menyebutnya bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dan mengatakan jika dia menolak memberikan peralatan itu mereka akan membunuhnya. Pria yang lebih kecil menyebut sang pahlawan lemah, mengatakan dia tidak bisa menang 2 lawan 1. Sang pahlawan menyerang mereka menggunakan skill Mighty Liar Strike. Pria jangkung itu tertawa, mengatakan tidak mungkin skill sampah yang meleset 70% akan mengenainya. Pria itu kemudian menyerang sang pahlawan dengan Beasting Strike. Tetapi sang pahlawan berhasil menghindari serangannya. Pria jangkung itu terkejut, berpikir tidak ada perlawanan sama sekali. Sang pahlawan kemudian menyerangnya hingga membuatnya jatuh. Pria yang lebih pendek percaya bahwa sang pahlawan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Yukito dengan tegas menyatakan bahwa sekarang pertarungannya 1 lawan 1, dia menghela napas lega. Dan menjelaskan bahwa Beasting Strike adalah skill yang hanya bisa dipelajari setelah mencapai level 25. Yang berarti lawannya berada di level yang lebih tinggi darinya. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa Beasting Strike adalah serangan dengan akurasi tinggi, membuatnya hampir mustahil untuk dihindari. Namun,
Kelemahannya adalah skill itu mengurangi kekuatan serangan sebesar 30%. Robekan Slime di pakaian sang pahlawan mengurangi kerusakannya. Dan dia hanya menerima 30% dari kerusakan asli. Jika dia tidak beruntung, mungkin sudah ada lubang di perutnya. Pria yang lebih kecil itu terkesiap, berpikir bahwa sang pahlawan mengalahkan rekannya, Yamada, hanya dalam satu serangan. Sang pahlawan memberitahu pria yang lebih kecil itu bahwa jika dia menyerah, dia mungkin akan memaafkannya. Hal ini membuat pria dengan cincin emas itu kesal. Dia mundur, mengklaim bahwa sang pahlawan meremehkannya. Dia berseru bahwa bagi orang sepertinya, menghadapi seorang warrior seperti Yukito dari jarak jauh itu mudah. Sang pahlawan setuju, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dari jarak sejauh itu. Si pencuri tertawa mengejek, bertanya apakah Yukito sudah memutuskan untuk menyerah. Sang pahlawan dengan percaya diri menjawab bahwa dia tidak akan pernah melakukannya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah ranting pohon hias dari layar statusnya. Si pencuri tertawa, bertanya apakah sang pahlawan tahu apa yang sedang dipegangnya. Yukito menjawab bahwa dia tahu persis apa yang dipegangnya. Pria bermata hijau itu menyatakan bahwa ranting itu dikenal sebagai tongkat acak. Dia baru saja memungutnya dari sebuah pohon yang tidak menjatuhkan buah apapun. Pria yang lebih kecil itu berpikir bahwa sang pahlawan adalah seorang amatir. Tongkat acak itu langka tapi benar-benar sampah yang tidak stabil yang mengaktifkan sihir acak. Dia kemudian menambahkan bahwa efeknya sepenuhnya berdasarkan probabilitas. Artinya peluang pria bermata hijau itu untuk mengeluarkan mantra yang berhasil cukup kecil. Si pencuri menghitung peluang keberhasilan Yukito. Ada 40% kemungkinan gagal. 30% kemungkinan sihir pemula. 9% untuk sihir tingkat menengah dan 20% untuk debuff atau buff. Dia kemudian melihat rekannya yang tidak sadarkan diri, berpikir bahwa bahkan jika sang pahlawan beruntung, mustahil baginya untuk mengeluarkan mantra yang diinginkan. Si pencuri juga mempertimbangkan bahwa dia menggunakan senjata bola api sihir, sebuah mantra sihir tingkat menengah. Dan dia yakin bahwa Yukito tidak akan bisa menang bahkan jika sang pahlawan entah bagaimana berhasil mengeluarkan mantra tingkat menengah. Si pencuri memiliki sihir yang sangat kuat di atas level 50. Setelah semua perhitungan yang dibuat pencuri itu di kepalanya, dia yakin kemenangannya sudah terjamin. Pencuri itu dengan terlalu percaya diri memutuskan untuk mengakhiri keberuntungan Yukito. Pria kecil itu menyerang sang pahlawan dengan bola api. Sang pahlawan bahkan tidak bergeming dan dengan tenang berkomentar bahwa akhirnya pencuri itu memutuskan untuk menggunakan sihirnya. Pria bermata hijau itu kemudian mengedipkan mata mengumumkan bahwa dia juga siap untuk merapal mantra tongkat acak itu kemudian mulai bersinar dikelilingi oleh energi aneh. Energi itu menyebabkan sejumlah besar kekuatan api yang luar biasa. Energi ini kemudian membentuk bola api yang melayang di atas Yukito. Setelah bola api itu cukup besar, sang pahlawan mengarahkannya ke bola api yang diluncurkan pencuri itu. Setelah melihat ini, pencuri itu jatuh ke tanah karena sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Yukito telah merapal mantra tingkat lanjut seperti itu, terutama karena kemungkinan keberhasilannya tidak lebih dari 0,05%. Bola api raksasa itu sekarang datang langsung ke arah pencuri itu. Pria kecil itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah ilusi. Tetapi ketika meteor itu semakin dekat dengannya, dia menyadari bahwa itu bukan ilusi. Dia menjerit beberapa saat kemudian seluruh area tertutup api. Pencuri itu tergeletak di tanah tidak sadarkan diri. Sementara itu Yukito berdiri, dia memegang ranting sihir dan memamerkan keberuntungannya. Sang pahlawan menghela napas setelah menang, lalu dia sadar tidak bisa meninggalkan para pengembara itu di sini. Sambil memotong tanaman rambat dari pohon, sang pahlawan berpikir ini akan sulit, tetapi dia harus membawa para penjahat itu ke permukaan. Yukito mengikat pencuri itu dengan tanaman rambat dan mulai menyeretnya. Hiro kemudian pindah dari lantai 5 ke lantai 1. Setibanya di lantai 1, dia menyerahkan para pengembara itu kepada polisi. Dia memberikan pernyataan kepada pihak berwenang yang memakan waktu lama. Matahari terbenam dan Yukito kelelahan. Keesokan harinya, Hiro langsung menuju ke Gilda untuk memberitahu mereka tentang situasinya. Dia meminta maaf atas keterlambatannya. Anggota staf Gilda mengkonfirmasi apakah dia adalah Yukito. Dia kemudian memberi hormat memberitahu Yukito bahwa polisi sudah menjelaskan semuanya kepada Gilda. Hiro merasa lega karena sekarang dia tidak perlu menjelaskan semuanya sendiri. Anggota staf itu memberi selamat kepadanya dan mengumumkan bahwa Yukito telah dipromosikan ke peringkat perak. Anak laki-laki bermata hijau itu terkejut setelah mendengar kata dipromosikan. Dia pikir pasti ada kesalahan karena dia tidak merasa pantas mendapatkan gelar itu. Dia menjelaskan bahwa promosi ke peringkat perak tidaklah mudah. Bahkan untuk pemain luar biasa biasanya butuh waktu 3 tahun. Seseorang perlu menyerahkan item tertentu, membunuh monster.
dan berkontribusi secara signifikan kepada gilda untuk mencapai peringkat perak. Anggota staf itu kemudian memberitahunya bahwa itu resmi karena orang-orang yang ditangkap oleh Hiro adalah anggota geng Red Bull. Yukito berkomentar bahwa geng Red Bull adalah kelompok antisosial yang terorganisir dengan baik. Jadi kontribusinya meningkat secara signifikan. Anggota staf itu setuju dan memuji Yukito, mengatakan bahwa kedua anggota yang dia tangkap adalah peringkat perak. Hiro terkejut dan menyadari para pencuri itu ternyata cukup kuat. Dia sebenarnya berada dalam masalah serius. Gadis itu memberinya liontin peringkat perak. Sang pahlawan tertawa mengatakan dia hanya beruntung. Anggota staf itu memberitahu sang pahlawan tidak perlu rendah hati. Dan Guil mengharapkannya untuk menjelajah lebih dari lantai pertama. Para petualang memiliki batasan di lantai mana mereka bisa menjelajah. Peringkat perunggu bisa naik hingga lantai ke-10. Perak hingga lantai ke-30. Dan emas tidak memiliki batasan. Hiro memakai liontin itu sambil berkata dia ingin menjelajahi setidaknya sampai lantai ke-20. Gadis itu menatapnya dengan gugup. Dan memperingatkan bahwa itu adalah area yang sulit. Dia menasihatinya untuk setidaknya tidak pergi sendirian. Hiro berterima kasih atas sarannya dan berjalan pergi. Anak laki-laki bermata hijau itu menyadari bahwa dia naik peringkat lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan bahwa menangkap para pengembara adalah suatu keberuntungan baginya. Tiba-tiba seseorang memanggil Hiro. Dia berbalik untuk melihat seorang lelaki tua berdiri dengan tongkat. Lelaki tua itu bertanya apakah dia yang membunuh anggota geng Red Bull. Yukito menjelaskan bahwa para pengembara menyerangnya jadi dia melawan. Lelaki tua itu gemetar. Meraih tangan Takahashi dan mulai menangis. Dia berterima kasih padanya. Hiro bingung. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa Takahashi telah menangkap penjahat yang bahkan polisi tidak bisa tangkap. Hiro menyangkalnya. Mengatakan dia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang petualang. Pria itu membungkuk dalam-dalam penuh terima kasih. Hiro terkejut dengan reaksi pria itu. Lelaki tua itu dengan emosional memberitahunya bahwa sekarang dia bisa memberikan laporan yang baik di makam putranya. Yukito berdiri, dia memperhatikan ayah yang berduka itu berjalan pergi. Merenungkan bahwa di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah dihargai untuk apapun. Dia melihat tangannya yang tadi digenggam oleh lelaki tua itu. Mengakui bahwa ini terasa berarti. Dia teringat bahwa dunia ditakdirkan untuk hancur. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang dia mengetahui masa depan. Haruskah dia mencoba mengubah takdir? Dia kemudian mengangkat bahu. Berpikir dia bukanlah penyelamat dunia. Hanya seorang pemburu slime. Hal terpenting baginya saat ini adalah menyelamatkan ibunya. Sementara itu, adegan beralih ke obor yang berkelap-kelip. Dan senjata tajam. Seorang pria botak besar dengan marah memukul meja dengan tinjunya. Dia menolak untuk percaya bahwa rekannya, Yamada dan Hashimoto, telah dikalahkan. Mata pria botak itu penuh amarah. Mereka tidak boleh gagal atau menunjukkan kelemahan kepada atasan mereka. Dia mengambil pisau tajam dan membanting tangannya di atas koran yang menunjukkan foto Yukito. Kemudian dengan pisau itu, dia menyayat gambar Yukito. Menyatakan niatnya untuk membunuhnya. Dia meletakkan pisau itu. Dan mengambil koran itu lagi. Berpikir dia harus berhati-hati. Karena Takahashi telah mengalahkan dua anggota geng Red Bull sendirian. Dia kemudian meraih syal yang tergantung di dekatnya. Melilitkannya di kepalanya. Dan bergumam bahwa Hiro sekarang adalah targetnya. Yukito sedang berdiri di lantai bawah tanah ke-15. Dia mengamati sekelilingnya. Mencatat bahwa ini adalah puncak gunung sunyi. Dia mengamati medan pegunungan yang berbahaya. Dan jalur-jalur sempit. Sementara itu, sekelompok petualang lain muncul di lokasi yang sama. Berdebat apakah mereka harus membagi diri menjadi dua. Yukito menyadari bahwa menjelajah sebagai kelompok di sini sangat sulit. Dan sulit untuk melihat orang lain dengan jelas. Dia teringat membaca di buku manual Dungeon bahwa area ini sering digunakan untuk kejahatan. Dia kemudian mencabut pedangnya dan berkomentar bahwa ini adalah panggung yang sempurna untuk pemburu solo seperti dirinya. Tiba-tiba, dia melihat seekor burung besar melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tahu dia perlu naik level sebelum menantang lantai ke-20. Dia berencana untuk mendapatkan skill dengan menyerang burung itu. Awalnya, dia berniat untuk mendapatkan poin dengan berburu slime.
Tetapi setelah memburu cukup banyak mereka berhenti muncul. Yukito kemudian bertemu monster lain dan mengalahkannya juga sang pahlawan bertekad untuk membunuh monster sebanyak mungkin untuk memaksimalkan keterampilannya. Dia terus membantai monster demi monster sebagai hasil dari usahanya dia mendapatkan set perlengkapan prajurit baru yang terdiri dari busur pedang dan sepasang sarung tangan. Tanpa sepengetahuannya, seseorang sedang mengawasi setiap gerakan Yukito. Seorang anggota geng Red Bull yang ingin balas dendam. Pria itu mengamati Yukito dengan cermat memastikan identitasnya setelah melihatnya bertarung sendirian tanpa baju zirah dipenuhi amarah. Pria itu membenci Yukito yang berani masuk ke wilayahnya. Dan percaya bahwa dia sedang diremehkan, namun dia memutuskan untuk tidak menyerang Yukito dulu, memilih untuk menunggu saatnya. Ketika sang pahlawan lengah pria yang terbalut syal itu menyadari sang pahlawan berniat untuk tinggal di lantai ini untuk sementara waktu, sebuah ide cemerlang muncul di benak pria botak itu. Dia tidak perlu menyerang Yukito secara langsung. Dia memiliki keuntungan karena Yukito berada di wilayahnya. Dia merenung bahwa sama seperti alam ekosistem juga ada di antara para monster, lalu dia mencapai sarang burung raksasa yang duduk di samping anak mereka. Memanfaatkan situasi, pria itu menghancurkan sarang dan membunuh anak burung yang sedang memakan serangga. Langkah pertama dari rencananya adalah mengurangi populasi predator dan meningkatkan mangsa. Langkah kedua adalah meningkatkan jumlah mangsa. Untuk tujuan ini dia pergi ke sebuah lokasi di mana serangga berlimpah. Dia menyebarkan sejumlah besar makanan untuk para monster. Serangga-serangga itu tumbuh dengan cepat, jadi kelimpahan makanan ini akan menyebabkan kelebihan populasi. Setelah ini dia kembali ke kamarnya. Dan menunggu rencananya membuahkan hasil. Dengan kata lain, seluruh skema ini akan tampak tidak lebih dari sekadar kecelakaan alami. Hanyalah nasib buruk bagi sang petualang. Dia yakin metode ini akan membunuh sang pahlawan tanpa menarik perhatian pihak berwenang. Pria itu memulai langkah terakhirnya menggunakan penolak serangga, sebuah elemen peringkat C yang dikenal untuk mengusir monster berukuran sedang. Dia menyebarkan penolak itu ke serangga-serangga, menyebabkan mereka terbang menjauh dalam jumlah besar. Untuk menghindarinya, dia menyeringai sambil bergumam bahwa serangga-serangga itu akan melahap pria bermata hijau itu sepenuhnya. Sementara itu sang pahlawan masih membantai monster ketika dia mendengar suara-suara aneh. Dia bertanya-tanya dari mana sumber suara itu. Dia terkejut melihat segerombolan Deathhopper. Yukito berpikir tidak mungkin baginya untuk menangani para Deathhopper sendirian dan bahwa dia perlu bekerja sama dengan petualang lain. Dia lari dari gerombolan itu sambil bertanya-tanya di mana dia bisa menemukan kelompok yang cukup kuat. Dia kemudian teringat pernah mendengar tentang sebuah pangkalan pasokan di suatu tempat di lantai ini di kehidupan masa lalunya. Percakapan itu menyebutkan bahwa sejak pendirian Gunung Segitiga, penjelajahan pembersihan puncak Gunung Sunyi menjadi jauh lebih mudah. Seseorang menyebutkan bahwa pangkalan ini terletak di dalam Gua Tanah Merah, tetapi untuk beberapa alasan lokasi gua itu tidak ditandai di peta sang pahlawan. Dia kemudian menuju ke sebuah tebing curam dan melompat turun menstabilkan dirinya dengan pedangnya. Begitu dia mencapai dasar, dia menyadari warna tanahnya berbeda. Dia mulai berteriak keras memanggil para petualang. Ketika tidak mendengar jawaban, dia memutuskan untuk masuk secara paksa. Dia terkejut melihat sejumlah besar orang diikat dengan tali di dalam gua. Pakaian mereka dilucuti hingga hanya tersisa pakaian dalam. Yukito berdiri terpaku, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sejenak dia berpikir bahwa dia telah masuk ke tengah-tengah sebuah ritual. Tapi kemudian dia menyadari bahwa semua orang ditahan. Menyadari keseriusan situasinya, sang pahlawan mengambil pedangnya dan bergerak masuk ke dalam gua. Dia dengan ahli memotong semua tali yang mengikat para tawanan. Setelah dibebaskan, orang-orang menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Yukito karena telah menyelamatkan mereka. Mereka sudah kehilangan semua harapan. Sang pahlawan bertanya apa yang terjadi. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka disergap oleh para pencuri. Dan kehilangan kesadaran, seorang wanita dengan marah memberitahunya bahwa para pencuri tidak membunuh mereka. Karena mereka ingin menjual mereka, Takahashi berdiri diam, menyadari bahwa markas pendukung para petualang telah berubah menjadi lokasi kejahatan. Dia mulai bertanya-tanya. Apakah dia secara tidak sengaja menemukan sebuah peristiwa yang memang ditakdirkan untuk terjadi? Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, para Wanderer seharusnya ditangkap oleh pihak berwenang dalam waktu dekat. Dan tempat itu dimaksudkan untuk dialihfungsikan sebagai markas petualang. Sepertinya dia tiba lebih awal daripada saat peristiwa-peristiwa itu seharusnya terjadi. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah terlalu memperhatikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dan satu-satunya fokusnya adalah berburu Slime selama 70 tahun, dia kemudian mengabaikannya. Berpikir bahwa analisis bisa dilakukan nanti, sambil melihat para tawanan, pria bermata hijau itu mengerti bahwa situasinya tidak terduga.
Dan satu-satunya pilihan adalah menggunakan para tawanan ini untuk melawan para Deathhopper yang mengerikan. Dia memanggil mereka, mengakui keterkejutan mereka tetapi mendesak mereka untuk mendengarkan baik-baik. Dia menjelaskan bahwa segerombolan Deathhopper sedang mendekati mereka, ada jumlah Hopper yang tak terhitung. Setelah mendengarkannya, orang-orang tercengang melihat jumlah Deathhopper yang sangat banyak. Salah satu dari mereka bertanya kepadanya apakah dia yakin bahwa ini semua adalah Deathhopper. Orang lain berseru bahwa jumlahnya terlalu banyak. Yukito berbicara kepada mereka, mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk berdebat. Dan jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus bekerja sama dengannya. Orang-orang bingung mendengar kata bekerja sama. Seorang wanita mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Karena mereka bahkan tidak punya zirah, salah satu dari mereka setuju, mengingatkan bahwa para pencuri juga telah mencuri semua peralatan mereka. Yukito tersenyum, memberitahu mereka bahwa dia punya peralatan. Dia kemudian membuka inventarisnya dan mengeluarkan sejumlah besar senjata. Dia meletakkan semua senjata di depan mereka, menyuruh semua orang untuk memilih apa yang mereka inginkan, dia bahkan bisa mentransfer kepemilikannya kepada mereka. Kelompok itu terkesiap tak percaya, bertanya apakah dia serius. Karena ini semua adalah item drop dari lantai ini. Seorang wanita berseru bahwa semuanya langka. Seorang pria bertanya-tanya bagaimana Yukito mengumpulkan begitu banyak. Pada saat ini mereka mulai bertanya-tanya di antara mereka sendiri siapa pahlawan itu sebenarnya. Karena tidak ada dari mereka yang pernah melihatnya di peringkat para petualang. Semua orang kemudian mulai memilih senjata yang mereka sukai. Seorang pria memilih pedang. Temannya mengeluh. Tapi kemudian memilih tombak saja. Beberapa memilih baju zirah pelindung, percaya bahwa itu lebih penting daripada senjata apapun. Orang yang memilih pedang itu senang. Dan berkomentar bahwa jika dia menjualnya, dia akan menjadi kaya raya. Semua orang senang dengan baju zirah dan senjata mereka. Seorang wanita bertanya-tanya apakah pria bermata hijau itu benar-benar memberikan mereka semua senjata ini. Sang pahlawan memberitahu mereka bahwa sebagai imbalannya, bisakah mereka membiarkannya memimpin mereka? Kelompok itu bergosip. Semua orang setuju. Karena dia telah menyelamatkan nyawa mereka dan juga memberi mereka peralatan. Dia kemudian teringat saat seorang pria mendorongnya ketika dia masih tua. Dia kemudian berterima kasih kepada mereka karena telah setuju. Dia kemudian melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka bisa menggunakan pintu masuk gua yang sempit sebagai keuntungan mereka. Dengan cara ini mereka hanya perlu menghadapi sejumlah kecil Deathhopper sekaligus. Dia mengumumkan bahwa semua orang harus fokus untuk mengurangi jumlah musuh. Semua orang bersiap untuk pertempuran sementara Yukito berdiri di depan menggenggam pedangnya. Dengan suara tegas dia menyatakan bahwa waktu untuk bertarung telah tiba. Pada saat itu monster-monster mulai membanjiri gua. Sang pahlawan memimpin di depan. Menebas para Hopper dengan tepat menggunakan pedangnya. Sisa petualang lainnya bertarung di belakangnya menggunakan senjata yang dia berikan kepada mereka. Sementara itu di luar gua, sejumlah besar monster berkumpul tetapi kesulitan masuk karena pintu masuk yang sempit. Namun seiring pertempuran berlanjut, monster-monster itu mulai menghantam pintu masuk, membentuk retakan di dinding batu. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, lorong itu mulai melebar. Dengan pintu masuk yang meluas, lebih banyak monster mulai membanjiri gua. Melihat gerombolan yang tak ada habisnya, salah satu petualang berteriak bahwa jumlah mereka terlalu banyak. Temannya setuju, mengatakan bahwa tidak ada akhirnya. Yukito mendengar mereka dan menyadari bahwa gerombolan itu tidak membuat kemajuan apapun. Dia sadar rencana mereka tidak berhasil. Tiba-tiba langit-langit gua mulai retak. Salah satu anggota memperingatkan semua orang bahwa gua akan runtuh. Sang pahlawan memerintahkan mereka untuk mundur tanpa merusak formasi. Seluruh langit-langit runtuh, membiarkan monster-monster membanjir masuk. Seorang petualang menyuarakan kekhawatirannya bahwa jika ini terus berlanjut, monster-monster itu mungkin akan menghabiskan seluruh gunung. Kelompok itu menoleh ke Takahashi mencari rencana baru. Dia mengamati sekeliling, menyadari gua itu tidak stabil dan belum selesai. Kemudian dia melihat sebuah bom di luar gua. Dia curiga para pengembara mungkin telah meninggalkan dinamit itu saat mencoba memperluas area dengan tergesa-gesa. Dia mengambil bom-bom itu, menyadari mereka bisa mengubah ini menjadi keuntungan. Sebuah notifikasi muncul. Yukito telah mendapatkan dinamit berkualitas buruk. Dia segera memanggil para petualang. Menginstruksikan mereka untuk mengumpulkan semua dinamit. Para petualang menyebar mencari di area itu. Salah satu dari mereka menemukan dinamit dan mengakui itu bisa digunakan sebagai senjata.
Rasa ketidakpastian menyebar di antara para petualang karena mereka masih tidak yakin bagaimana tepatnya mereka akan menggunakan dinamit itu. Yukito dan para petualang terus melawan Deathhoppers selama beberapa jam. 2/3 gunung telah hancur. Bahkan setelah semua usaha mereka, serangan mengerikan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Gua itu sepenuhnya dipenuhi oleh monster. 2 orang petualang berdiri membeku. Suara gadis itu bergetar saat dia mengatakan mereka benar-benar terjebak. Yang lain berseru bahwa mereka kehabisan stamina. Dan dinding itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Yukito menyuruh semua orang untuk memberinya semua dinamit menyadari gawatnya situasi. Satu persatu mereka mulai menyerahkannya padanya. Petualang pertama yang melakukannya berkomentar bahwa dia ragu jumlah ini akan cukup untuk memusnahkan para monster. Yang lain menambahkan bahwa itu seperti setetes air di lautan. Rasa putus asa menyelimuti para petualang. Yukito menyusun sebuah rencana. Dia bermaksud menggunakan dinamit untuk meruntuhkan seluruh area. Mengubur para monster di bawah reruntuhan. Dia mengambil dinamit yang terkumpul dari inventorinya. Mengingat fakta bahwa Deathhopper memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Dia mulai menempatkan dinamit itu secara strategis di lokasi yang berbeda. Mengingat bahwa monster selalu menargetkan individu yang telah membunuh paling banyak dari jenis mereka. Dalam hal ini Yukito. Pada saat itu para monster berhasil membuat lubang besar di langit-langit gua. Salah satu petualang memperingatkan semua orang bahwa gua akan runtuh. Sang pahlawan kemudian berteriak menyuruh para petualang untuk lari. Semua orang mulai berlari tetapi satu orang berhenti di pintu keluar dan bertanya apakah sang pahlawan berniat mengorbankan dirinya dengan membawa para Deathhopper bersamanya. Petualang lain mencibir. Mengatakan prajurit itu bahkan tidak bisa menggunakan senjatanya dengan benar. Sang pahlawan memberikan senyum percaya diri sebelum menjawab bahwa dia tahu persis apa yang dia lakukan dan hanya meminta mereka untuk mempercayainya. Sesuai rencana semua monster berkumpul di sekitar sang pahlawan. Berdiri diam. Dia merenung bahwa ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang harus mengambil risiko. Dia kemudian memberikan perintah ke sistem. Mengaktifkan ledakan penuh dari dinamit itu. Sebuah notifikasi muncul meminta konfirmasi. Yukito segera menyetujuinya. Dia kemudian melompat keluar dari gua memanggil para Deathhopper. Tiba-tiba sebuah notifikasi baru muncul. Memperingatkannya bahwa tingkat keberhasilan ledakan hanya 50%. Sang pahlawan menyadari levelnya tidak cukup untuk menggunakan kemampuan seperti itu. Tetapi berpikir dia bisa berhasil karena status keberuntungannya. Notifikasi lain muncul mengungkapkan bahwa karena item-item itu kasar. Tingkat keberhasilan turun menjadi 25%. Kemudian sebuah notifikasi baru mengonfirmasi bahwa ledakannya berhasil. Sang pahlawan menghela napas lega saat melihatnya. Pada saat itu semua dinamit meledak secara bersamaan. Membunuh para monster di dalam gua. Sementara Yukito turun dengan selamat menghindari ledakan. Sang pahlawan menggunakan skill Great Liar Strike Sword. Membunuh serangga yang tersisa sekaligus. Pertempuran tampaknya sudah berakhir tetapi kemudian anak laki-laki bermata hijau itu melihat serangga raksasa. Itu adalah monster yang keras kepala. Yukito menatap monster itu dengan saksama. Menyatakan bahwa ini adalah akhir dari monster itu. Dia menyiapkan serangan terakhirnya menggunakan teknik Beast Sting. Dia memberikan serangan kritis. Para petualang yang menyaksikan seluruh pertempuran menyadari serangga raksasa itu menargetkan Yukito. Sang pahlawan mencoba menyeimbangkan dirinya dengan menusukkan pedangnya ke bebatuan untuk mencegah jatuh lebih jauh. Tetapi pedangnya tergelincir menyebabkannya jatuh. Tepat pada saat itu sebuah tali tiba-tiba dilemparkan ke arahnya. Dan sebuah suara memanggil. Mendesaknya untuk memegangnya agar mereka bisa menariknya ke atas. Yukito meraih tali itu. Semua petualang yang berhasil lolos dari gua bekerja sama memegang tali itu. Menarik sang pahlawan ke atas. Mereka berhasil menariknya naik. Sang pahlawan duduk di tepi. Merenungkan bahwa dia menang karena keberuntungannya para petualang berkumpul di sekitar anak laki-laki bermata hijau itu menyatakan terima kasih mereka seorang wanita memberitahunya bahwa dia telah menyelamatkan nyawa mereka semua. Yang lain menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kepanikan monster tampak seperti keajaiban seluruh kelompok dipenuhi dengan kegembiraan. Yukito merasakan kepuasan yang mendalam adegan beralih ke lokasi lain. Di mana anggota geng yang bertanggung jawab atas serangan itu sangat marah dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya setelah mendengar tentang keberhasilan Yukito dalam melenyapkan gerombolan itu amarahnya meningkat.
Saat dia menyadari bahwa sang pahlawan juga menghancurkan markas mereka, dia mulai panik memahami bahwa dengan begini, dia akan dibunuh oleh para petinggi. Menyalahkan sang pahlawan atas segalanya, pria itu mengambil sebotol minuman keras, menenggaknya. Dia menjadi sangat marah dan memutuskan bahwa dia akan membunuh sang pahlawan bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Sementara itu di kuil petualang, Yukito berdiri di tengah dengan semua mata tertuju padanya. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi terkenal di kalangan petualang karena peristiwa baru-baru ini. Resepsionis guild mendekatinya dengan senyuman, memberitahunya bahwa dia telah melakukannya lagi dan telah dipromosikan. Para petualang di sekitarnya berbisik, seseorang berseru bahwa sang pahlawan adalah orang yang menghancurkan gunung itu. Petualang lain, seorang wanita, berkomentar bahwa dia mendengar sang pahlawan juga menyelamatkan banyak orang. Di sudut lain, dua anggota guild mengamatinya dengan cermat. Salah satu dari mereka mencoba merekrut Yukito ke dalam guildnya. Tetapi sebelum dia bisa selesai, yang lain menyela, bersikeras agar sang pahlawan bergabung dengan guildnya saja. Yukito berjuang untuk melewati kerumunan, mengabaikan mereka yang mencoba mendekatinya. Dia menolak untuk bergabung dengan guild manapun. Semua orang menatapnya dengan kaget. Dia berpikir bahwa dia tidak punya waktu untuk persahabatan atau aliansi. Tujuan utamanya adalah mendapatkan ramuan penyembuh. Dia kemudian membuka inventarisnya dan merenungkan bagaimana distribusi hadiah dalam pertempuran kelompok bersifat acak. Selain itu, peluang orang lain untuk mendapatkan item langka sangat rendah. Membuatnya sadar bahwa keberuntungan saja tidak cukup. Dia keluar dari guild mengingatkan dirinya sendiri bahwa di kehidupan masa lalunya, dia selalu solo, jadi ini bukan hal baru baginya. Dia kemudian kembali ke rumah dan disambut dengan makan malam yang mewah. Saudara perempuannya dengan gembira memberitahunya bahwa dia bisa makan sepuasnya. Sang pahlawan bergabung dengan ibu dan saudara perempuannya di meja makan. Suasananya dipenuhi dengan rasa syukur. Kemudian mereka berdoa mengucap syukur atas makanan itu. Pada saat itu sang pahlawan merasakan kehangatan keluarga, merasa nostalgia. Dia menyadari bahwa meskipun miskin, keluarga mereka tidak akan pernah melewatkan perayaan. Saudara perempuannya Nozomi dengan gembira mengobrol memujinya atas kemenangannya yang luar biasa, memberitahunya bahwa sekarang dia akhirnya memenuhi syarat untuk mengambil tantangan lantai ke-20. Ibu mereka menatap sang pahlawan dengan cemas, bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Dia menyebutkan bahwa para tetangga memberitahunya bahwa ujian ke-20 adalah titik balik bagi setiap petualang. Nozomi menambahkan dengan sedikit kekhawatiran, mengungkapkan bahwa dia menelitinya secara online dan menemukan bahwa hanya 15% petualang yang berhasil mencapai lantai ke-20. Sang ibu menegur Nozomi karena menyimpan ponselnya saat makan malam. Yukito meyakinkan ibu dan saudara perempuannya bahwa dia benar-benar baik-baik saja, memberitahu mereka bahwa dia telah mencapai hal-hal seperti itu dalam waktu singkat. Ibunya melirik kliping koran yang menampilkan foto putranya. Dia memberitahunya bahwa dia sangat bangga dengan pencapaian sang pahlawan. Tapi tidak ingin dia memaksakan diri terlalu keras, menjelaskan bahwa tidak ada orang tua yang akan senang melihat anak mereka mengorbankan diri. Yukito teringat kenangan kematian ibunya dan matanya berlinang air mata. Dia menjawab bahwa tidak ada anak yang ingin melihat orang tuanya sakit. Ibunya mulai mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Nozomi menyela ibunya bersikeras bahwa tidak ada gunanya membahas ini lagi. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa kakaknya selalu keras kepala. Sekali dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Ibu mereka menghela napas, memberitahu Yukito bahwa dia sama seperti ayahnya. Sang pahlawan terus makan, meyakinkan keluarganya bahwa dia melakukan semua ini karena itu membuatnya bahagia. Ibu dan saudara perempuannya kembali makan. Saat sang pahlawan memperhatikan ibunya, dia merenungkan bagaimana dia tidak bisa menyelamatkan ibunya di kehidupan sebelumnya. Fakta ini tertanam di hati sang pahlawan. Dia ingin menghapus masa lalu dan untuk itu dia membutuhkan eliksir. Setelah menyelesaikan makannya, Yukito berdoa sebagai tanda syukur. Dia kemudian meninggalkan rumahnya untuk melanjutkan misinya. Adegan beralih ke lantai ke-20 Dungeon yang dikenal sebagai tembok besar fisika hiper. Begitu dia melangkah masuk ke Dungeon, dia menyadari bahwa lantai ke-20 benar-benar berbeda dari lantai lainnya. Tiba-tiba dua makhluk muncul di hadapannya, membuat sang pahlawan menyadari bahwa setiap monster yang muncul di lantai ini adalah anorganik. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk seperti itu. Dia segera menyerang makhluk-makhluk itu dengan pedang tanpa memberi mereka kesempatan. Dia kemudian berkomentar bahwa para pembunuh berdarah dingin tanpa hati ini adalah sebuah ancaman. Dia kemudian disergap oleh sekelompok makhluk yang bahkan lebih menakutkan yang menyerangnya dari segala arah. Namun karena kemampuan bertarungnya, sang pahlawan mampu menangkis semua serangan dan melenyapkan mereka dengan mudah. Dia menyadari bahwa bahayanya tidak terletak pada kekuatan mereka tetapi pada pemikiran sistematis mereka.
Sang pahlawan kemudian melihat sebuah gerbang. Tapi di depannya ada tumpukan batu yang memancarkan cahaya merah yang kuat. Tiba-tiba bebatuan itu mulai bergerak mengambil wujud monster yang luar biasa kuat. Jika Yukito menganalisis pola monster batu itu, maka mengalahkannya akan menjadi mungkin. Monster itu melancarkan serangannya dan sang pahlawan mencoba menahan pukulannya dan menyerangnya. Namun serangan sang pahlawan terbukti tidak efektif karena bagian luar makhluk itu yang berbatu. Meskipun begitu sang pahlawan masih termotivasi untuk menaklukkan lantai ke-20. Begitu monster itu memulai serangan berikutnya, Yukito melompat ke arahnya mengarahkan pedangnya tepat ke mata monster itu. Dia mengalahkan monster itu dengan serangan kritikal. Yukito melangkah maju untuk membuka gerbang yang dijaga monster itu. Hari ini Yukito akan mengubah takdirnya. Saat dia membuka gerbang, dia masuk ke sebuah aula besar di mana lingkaran ritual sihir yang rumit tergambar di lantai. Tiba-tiba pintu terbanting menutup dengan keras dan monster batu raksasa muncul. Yang ini lebih besar dan lebih kuat dari penjaga gerbang. Yukito memindai seluruh tubuh monster itu mencoba menemukan kelemahan. Monster itu mulai bergerak siap menyerang sang pahlawan. Sang pahlawan menyadari bahwa monster ini adalah bos dari lantai ke-20 yang dikenal sebagai golem kuno. Sang pahlawan menyadari bahwa lawannya memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan serangan ekstra. Dia menilai bahwa untuk ukuran seorang bos, kecepatan monster itu biasa saja. Dia kemudian mencoba menyerang monster itu dengan pedangnya. Tapi serangan itu tidak berpengaruh. Sang pahlawan memutuskan untuk menghancurkan inti monster itu. Anggota geng itu bersembunyi di balik pintu sambil mengawasi semua ini. Tiba-tiba lingkaran sihir di lantai bersinar merah dan monster lain muncul. Sang pahlawan terkejut melihat ini dan melihat sekeliling mencoba mencari tahu alasannya. Dia menyadari bahwa ada seorang penyusup. Tapi dia tidak merasakan kehadiran lain. Gagasan untuk mengganggu pertarungan bos. Bahkan seorang pemula pun tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Terutama di lantai 20. Tiba-tiba anggota geng itu melemparkan belati ke arah sang pahlawan. Tapi meskipun serangannya mendadak, sang pahlawan dengan mudah menangkis belati itu dengan pedangnya. Pemuda bermata hijau itu sekarang yakin bahwa serbuan ganda itu bukan disebabkan oleh kecelakaan. Penyusup itu mengawasinya dengan marah. Tidak percaya bahwa Yukito berhasil menangkis serangan itu. Namun dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa meskipun sang pahlawan memiliki kemampuan hebat, dia bisa menang karena dia adalah pencuri kelas superior. Dia pikir Yukito bodoh karena melawan bos sendirian. Dia teringat saat dia memasuki gerbang dan menyebabkan bos kedua muncul. Si pencuri yakin bahwa dia akan membunuh sang pahlawan dengan kemampuan silumannya. Terungkap bahwa si pencuri memiliki skill langkah kaki yang memungkinkannya bergerak dengan ringan di antara para monster. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan melintasi bayangan yang memungkinkannya memasuki zona monster dan memprovokasi mereka hingga marah. Lebih jauh lagi, dia memiliki jubah tak kasat mata yang mengurangi visibilitas penggunanya. Karena semua kemampuan ini, si pencuri yakin bahwa dia bisa mengalahkan pemuda itu. Yukito sedang menganalisis sekelilingnya. Bagi sang pahlawan, ini bukanlah pertarungan yang tidak adil, melainkan pertarungan 3 lawan 1. Penyusup itu kemudian mengeluarkan belati lain dan melapisinya dengan racun. Dia berkata bahwa jika dia berhasil menyerang Yukito dengan pedang beracun itu, sang pahlawan akan langsung mati. Dia melemparkan belati ke arah Yukito. Berpikir bahwa dengan cara ini dia bisa menyerang secara sepihak. Belati itu mencapai sang pahlawan. Nyaris tidak mengenainya dan hanya menyebabkan goresan kecil di pipinya. Si pencuri diberitahu bahwa upaya meracuninya gagal. Dia terkejut dan bertanya-tanya di mana Takahashi menyembunyikan peralatan anti racun. Dia dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak masalah. Karena belati itu hanyalah pengalih perhatian. Senjata aslinya adalah perangkap. Setelah itu, dia melemparkan beberapa bola kecil. Tiba-tiba bola-bola itu mulai mengeluarkan sejumlah besar panah kecil yang menyebar ke segala arah. Dia berkata bahwa trik ini saja sudah bisa menjamin kemenangannya. Kemudian menggunakan skill melintasi bayangannya. Penyusup itu menghubungkan panel-panel di lorong dengan kabel bermuatan listrik. Dia menjelaskan bahwa dia selalu mengandalkan perangkapnya. Dia kemudian muncul dengan taktik baru. Mengatakan bahwa dengan begitu banyak perangkap terpasang, Yukito tidak akan punya ruang untuk bergerak. Lalu bos akan menanganinya secara otomatis.
Sang pahlawan mendapati dirinya diserang oleh kedua bos dan benar-benar dikelilingi oleh perangkap. Si pencuri sangat bangga dengan hasil kerjanya dan duduk dengan nyaman. Menyatakan bahwa sekarang dia hanya perlu menikmati pertunjukan. Senyumnya memudar ketika dia menyadari bahwa Yukito sedang menatap lurus ke arahnya. Sambil menghindari jebakan, keterkejutannya meningkat saat melihat sang pahlawan menatapnya dengan senyum mengejek, bertanya apakah dia sudah selesai dengan semua triknya. Wajah penyusup itu penuh dengan ketidakpercayaan dan dia bertanya-tanya apakah Yukito menemukannya. Sang pahlawan mengejeknya, menyuruhnya untuk tidak diam. Penyusup itu kemudian melemparkan belati ke arahnya, tetapi dia menghindarinya. Sang pahlawan mengatakan bahwa anggota geng itu menguntitnya karena terobsesi dengannya. Anggota geng itu tidak percaya dan bertanya bagaimana dia tahu posisinya. Sang pahlawan menjawab bahwa itu adalah skill yang terkenal. Pria itu menyuruh sang pahlawan untuk tidak berbohong. Dia percaya bahwa skill tingkat rendah tidak bisa bekerja melawan skill tingkat tinggi. Sang pahlawan kemudian memegang pedangnya dan mengejek pria itu, bertanya jika itu bukan kebohongan apakah dia akan takut, dan lari ini membuat pria itu sangat marah. Karena sang pahlawan meremehkannya, dia kemudian menyerang sang pahlawan sambil berteriak bahwa dialah yang lebih unggul. Anak laki-laki bermata hijau itu menghindari serangannya. Dia menebas penyusup itu dengan pedangnya menyebabkannya jatuh. Sang pahlawan percaya bahwa hanya seorang penyelamat yang bisa mengatakan bahwa dia lebih unggul. Dia terus menyerang pencuri itu dan dengan setiap pukulan frustrasi pencuri itu semakin besar. Penyusup itu tidak percaya bahwa Yukito menemukannya menggunakan skill tingkat rendah seperti insting prajurit. Dia sekali lagi menuduh sang pahlawan berbohong. Yukito menjawab bahwa dia tidak berbohong. Dia memang memiliki skill insting prajurit yang diaktifkan di lantai ke-20. Skill ini memungkinkan pengguna untuk mendeteksi bahaya di sekitarnya. Setelah diaktifkan, ketika sang pahlawan mencoba mengaktifkannya, tingkat keberhasilannya kurang dari 1%. Tapi dia mengandalkan keberuntungannya, yakin bahwa itu akan berhasil, dan ternyata benar. Pada saat itu sang pahlawan mulai merasakan setiap bahaya di sekelilingnya, tidak peduli ukurannya. Ini memungkinkannya untuk menentukan lokasi jebakan dan lokasi pasti si pencuri. Pencuri itu mengumpulkan kekuatannya setelah dijatuhkan oleh Yukito. Dia berkomentar bahwa sang pahlawan lebih cepat daripada seorang prajurit dengan level serendah itu. Yukito dengan sinis berterima kasih kepada anggota geng itu atas pujiannya sebelum menangkis serangannya lagi. Pencuri itu berkomentar bahwa meskipun sang pahlawan cepat, dia tetaplah seorang prajurit. Dia melanjutkan dengan percaya diri, menjelaskan bahwa dia melampaui Yukito dalam kelincahan. Dan tidak diragukan lagi memiliki presisi yang lebih baik. Pada saat itu pencuri itu berhasil melukai lengan sang pahlawan menggunakan pedang beracun. Kali ini diresapi dengan racun pelumpuh, namun sebuah notifikasi segera muncul. Menunjukkan bahwa sang pahlawan telah berhasil menahan efek kelumpuhan. Pencuri itu terkejut dengan fakta bahwa sang pahlawan juga tidak terpengaruh oleh racun ini. Dia menyaksikan pertarungan berlanjut, mengakui kehebatan sang pahlawan dan bersiap untuk situasi tak terduga. Tiba-tiba sang pahlawan mengejutkannya dengan lompatan yang sangat tinggi dan menghilang. Di saat berikutnya dia muncul kembali di belakang pencuri itu, turun dari ketinggian dan menyerang dengan pedangnya. Namun pencuri itu hampir tidak terpengaruh oleh serangan itu, dengan cepat bergerak ke tempat yang jauh dan berkomentar bahwa sang pahlawan tetap dalam posisi yang lemah. Sang pahlawan memutuskan untuk menggunakan teknik buas, melancarkan serangan kuat ke arah pencuri itu. Tetapi pencuri itu tertawa mengakui bahwa itu adalah serangan yang mengesankan dan diperhitungkan dengan baik, namun dia berhenti bicara dan mengaktifkan teknik bertarung yang dikenal sebagai tarian kupu-kupu yang memungkinkannya bergerak dengan kelincahan dan kecepatan luar biasa. Membuat sang pahlawan tidak mungkin mendaratkan pukulan. Sang pahlawan tidak dapat mengerti bagaimana lawannya berhasil menghindarinya dengan begitu mudah. Menyaksikan pencuri itu mulai bergerak dengan mudah tanpa usaha menyerang, sambil menjelaskan bahwa butterfly dance adalah teknik yang menggabungkan serangan tanpa celah dengan penghindaran yang sempurna. Dia menambahkan bahwa dalam pertarungan antara skill yang berlawanan, kemenangan selalu menjadi milik orang dengan level yang lebih tinggi dalam peringkat, dengan kemampuan geraknya yang ditingkatkan oleh butterfly dance dan kecepatan yang diberikan oleh cat as footsteps. Si pencuri berhasil melukai Yukito sekali lagi. Merasa bangga dengan keunggulan sementaranya, dia mulai berbicara dengan percaya diri, berteriak pada Yukito dan menyatakan bahwa seorang prajurit lambat seperti dia tidak akan pernah bisa menangkapnya, namun dibutakan oleh kesombongannya. Dia lupa akan keharusan untuk tetap tersembunyi agar tidak terdeteksi oleh para monster. Akibatnya bos lantai melihatnya dan meluncurkan bola api yang kuat ke arahnya. Pada saat itu sang pahlawan mengaktifkan Warrior S Instinct untuk menghindari serangan itu. Si pencuri juga berhasil menghindari api sambil berkomentar dengan gembira betapa mendebarkannya lantai ke-20 ini. Sebelum melanjutkan serangannya pada sang pahlawan, dia kemudian menambahkan bahwa dia bisa menghindari serangan apapun dari bos lantai karena gerakannya mengikuti pola yang tetap.
Dia menoleh ke sang pahlawan dan bertanya apakah dia juga mendapatkan informasi ini dari guild. Sang pahlawan tidak merespons dan malah fokus menahan serangan si pencuri. Meskipun luka-lukanya akibat pedang beracun. Namun dia menderita luka lain di kakinya karena senjata tajam yang disebar di tanah oleh si pencuri. Si pencuri berkomentar bahwa sekarang sang pahlawan pasti sudah sadar tidak ada individu yang tidak sah di lantai ke-20 yang berarti kekalahannya tidak terhindarkan sejak awal pertarungan. Dia kemudian melancarkan serangan kuat pada sang pahlawan menggunakan teknik bernama Scorpion Edge. Pada saat ini sang pahlawan sangat lemah karena luka-lukanya dan tidak dapat membela diri. Si pencuri kemudian memberikan serangan kuat yang membuatnya sama sekali tidak bisa berdiri. Sang pahlawan pun ambruk ke tanah. Senjatanya terlepas dari genggamannya membuatnya tidak mampu melawan. Pada saat itu si pencuri merasa telah mencapai tujuannya. Percaya bahwa inilah saatnya untuk memberikan pukulan terakhir, dia menerjang sang pahlawan sambil berteriak bahwa ini adalah akhir baginya. Sang pahlawan mengeluarkan teriakan ketakutan saat si pencuri menyerbunya melihat dia akan menghabisinya. Tapi di detik berikutnya dia melirik si pencuri dengan ekspresi licik sebelum menjulurkan lidahnya mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Setelah itu batu itu mulai bersinar berbeda dari yang lain. Akibatnya si pencuri tiba-tiba mendapati dirinya terperangkap dalam gelembung transparan yang menyegelnya dari segala arah. Terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, si pencuri yang begitu yakin akan kemenangannya menatap tak percaya dan bertanya apakah sang pahlawan baru saja menggunakan perangkap gravitasi padanya. Sang pahlawan bangkit mengambil pedangnya dan berkomentar bahwa si pencuri terus bersikeras tidak ada elemen yang tidak sah di sini. Namun dia tetap gagal melihat siapapun di sekitarnya. Pada titik ini gelembung mulai mengencang di sekitar si pencuri. Membuatnya semakin sulit bahkan untuk menggerakkan mulutnya dengan benar. Sang pahlawan kemudian menjelaskan bahwa informasi yang dikumpulkan guild hanya relevan dengan keadaan alami lantai tersebut. Namun tidak ada seorang pun di guild yang bisa meramalkan bahwa seseorang yang cukup gila akan ikut campur dan menjadi bagian dari pertarungan dengan bos lantai. Pada saat itu kondisi si pencuri di dalam gelembung memburuk dan bahkan bernapas pun menjadi sulit baginya. Dia terengah-engah, mempertanyakan apakah yang terjadi padanya ini nyata. Sementara itu kedua monster mulai bergerak ke arah sang pahlawan untuk menyerang. Sang pahlawan menahan serangan mereka sambil berkomentar bahwa serangan ganda yang terjadi telah mengubah perilaku monster dan cara mereka merespons. Dia mengejek si pencuri, mengatakan bahwa pria itu menyebut dirinya seorang pencuri. Namun dia sama sekali tidak menyadari jebakan di tempat ini. Rasa frustrasi si pencuri memuncak saat dia berteriak bahwa ini tidak mungkin. Dan sang pahlawan seharusnya bertarung sebagai seorang kesatria, bukan mengandalkan jebakan. Gelembung itu pecah dan para monster menyerangnya. Si pencuri bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Salah satu monster kemudian mengangkat pencuri itu dengan tangan batunya dan membantingnya ke bawah. Si penyusup terluka parah dan terkejut bahwa meskipun memiliki kemampuan mencari, dia tidak bisa mendeteksi jebakan tingkat atas. Dia bertanya bagaimana Yukito tahu tentang itu. Yukito menjawab bahwa dia menggunakan intuisi kesatria seperti yang dia katakan sejak awal. Si penyusup terluka parah dan terbaring kesakitan di tanah. Yukito memperingatkannya untuk tetap di sana sementara dia pergi untuk menangani sang bos. Niatnya adalah menyerahkan pencuri itu kepada polisi jika dia masih hidup setelah luka-luka itu. Tiba-tiba si penyusup mengancam sang pahlawan, menyuruhnya untuk tidak macam-macam dengannya. Sang pahlawan terkejut melihatnya tertawa histeris. Bom-bom terpasang di tubuhnya menyiratkan bahwa dia tidak berencana mati sendirian. Dia memberitahu Takahashi bahwa bom-bom ini berbeda dari semua jebakan yang pernah dia gunakan sebelumnya. Tentu saja Yukito mulai berkeringat karena tidak tahu orang gila macam apa yang sedang dihadapinya. Kemudian sistem meminta konfirmasi dan si pencuri mengonfirmasi bahwa dia ingin menggunakan bom itu. Terjadi ledakan besar, semuanya terbakar. Lantainya runtuh. Dan dia jatuh ke dalam sebuah ruangan bawah tanah tersembunyi. Dia tidak menyangka ada ruangan di bawah sana. Kemudian dia menyadari jalan keluarnya terlalu tinggi, dia tidak bisa memanjat kembali. Tiba-tiba bos monster batu melompat turun dari atas. Takahashi sekarang terjebak, lalu sesuatu menarik perhatiannya, itu bersinar terang dari sudut pandangannya. Itu adalah sebuah kota harta karun. Dia ingat bahwa ruangan tersembunyi biasanya berisi harta yang layak dilindungi. Dia dengan cepat melihat sekeliling. Ruangan itu terlalu sempit baginya untuk mengalahkan sang bos dalam pertarungan biasa. Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah mempertaruhkan segalanya pada harta karun itu. Dia menyerang sang bos mencoba mencapai harta karun yang tersembunyi di baliknya. Tapi dia malah terluka dalam prosesnya. Dia menyerang monster itu lagi dengan pedangnya. Tetapi serangannya tidak mempan pada makhluk itu. Sang bos meninjunya membuatnya berdarah. Monster itu menyerang lagi. Takahashi bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dia merasa lega karena tulang punggungnya tidak patah. Tetapi kelegaan itu hanya sesaat. Monster itu melempar batu itu dan menginjaknya. Dia terluka parah. Dia terkejut karena sang bos terus menyerang.
Sekarang dia terbaring di tanah bersimbah darah setelah serangan sang bos. Dia mengepalkan tinjunya bertekad untuk tidak menyerah meskipun merasakan sakit yang luar biasa. Monster batu itu menyerang lagi menyebabkan lebih banyak darah mengucur keluar. Tapi rasa sakit ini bukan apa-apa bagi Takahashi. Dia telah hidup dengan keputusasaan karena tidak berguna selama 70 tahun dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia meraih harta karun itu. Di dalam kotak ada sebuah belenggu. Yukito sedikit menyeringai saat melihatnya dan memakainya. Harta karun itu memiliki apa yang dia butuhkan. Belenggu itu dikenal sebagai gelang teleportasi. Sebuah alat yang memungkinkan penggunanya untuk berteleportasi ke lokasi manapun. Ini sempurna untuk situasi Yukito saat ini. Sistem memintanya untuk konfirmasi. Pada saat itu monster itu akan menghancurkan sang pahlawan dengan lengannya yang besar. Sistem segera memperingatkan Takahashi bahwa dia tidak cocok dengan alat sihir itu. Dan probabilitas aktivasinya hanya 50%. Kemudian probabilitasnya turun lagi menjadi 35% dan tingkat keberhasilannya berkurang menjadi hanya 15%. Tiba-tiba energi biru mulai melonjak dari gelang itu dan sistem memberitahunya bahwa teleportasi telah berhasil diaktifkan. Dia muncul kembali di belakang bos pertama dan berdiri dengan tekad untuk membunuhnya. Dia menebas kepala monster itu dengan pedangnya. Cahaya merah meledak dari kepala bos itu memicu ledakan yang dahsyat. Yukito dengan cepat menyadari akan jauh lebih sulit untuk membunuh bos kedua. Monster itu masih hidup meskipun ada kerusakan yang disebabkan oleh ledakan itu. Takahashi sekali lagi menggunakan gelang itu berteleportasi langsung ke dada bos dan menusuk titik vitalnya dengan pedangnya. Namun kedua bos monster itu masih hidup. Monster cahaya merah akan melancarkan pukulan tetapi Yukito dengan cepat berteleportasi lagi. Kemudian bos cahaya biru melancarkan serangan. Dan dia menggunakan gelang itu sekali lagi untuk menghindar. Dia memotivasi dirinya sendiri mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli berapa kali dia harus mencoba. Dia tidak akan menyerah. Dengan pola pikir itu dia melompati bos itu dan menyerang titik vitalnya sekali lagi. Dia terus menggunakan skill teleportasi gelang itu berulang kali menargetkan titik vital bos dengan tebasan pedang yang cepat. Dia membandingkan situasi ini dengan melempar dadu berulang kali. Sampai kau mendapatkan angka 6 dan berdoa agar itu berhasil. Kedua monster itu mendekatinya dari kedua sisi menjebak Yukito di tengah-tengah. Mereka akan melancarkan serangan serentak saat dia berteleportasi di saat-saat terakhir. Menyebabkan para bos itu saling bertabrakan dan jatuh ke tanah tanpa membuang waktu. Sang pahlawan melepaskan Blistering Strike. Mendaratkan serangan kritis yang menghancurkan tubuh monster pertama yang sama menjadi berkeping-keping. Kemudian dengan tekad yang tak tergoyahkan, dia menggunakan Mighty Strike untuk menghabisi bos kedua. Setelah akhirnya membunuh golem kedua, Yukito ambruk ke tanah terluka parah dan benar-benar kelelahan akibat pertarungan yang sengit. Gelang itu memberitahunya bahwa gelang itu telah mencapai batasnya dan sekarang perlu diisi ulang. Sistem kemudian memberitahunya bahwa dia telah mengalahkan bos golem kuno sebanyak 2 kali dan telah mendapatkan 2 eliksir peringkat L. Eliksir itu muncul tepat di depannya. Tersenyum saat melihat botol-botol itu, dia mengambil satu dan meminumnya. Saat melakukannya, aura hijau menyelimuti tubuhnya dan dia jatuh pingsan. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari melalui atap ruangan tersembunyi itu. Yukito perlahan sadar kembali dan mendapati dirinya memegang botol eliksir. Sistem memberitahunya bahwa kondisi khusus telah terpenuhi. Dan bahwa sistem akan memberinya gelar khusus. Vitalitasnya meningkat 10, kekuatan sebesar 20, dan ketangkasan sebesar 10. Takahashi menyimpan eliksir dan gelang itu ke dalam sistemnya. Lalu dengan erat menggenggam pedangnya. Dia langsung beraksi, melancarkan beberapa serangan. Saat dia mendarat, dia melihat jubah putih yang berlumuran darah. Dia bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi bukti yang cukup untuk membuktikan kejahatan Keto. Dia membuka pintu ruang bos dan kembali ke permukaan. Setelah kembali, dia melaporkan seluruh kejadian itu ke guild dan menyerahkan jubah itu kepada resepsionis. Wanita itu benar-benar terkejut. Takahashi menyadari bahwa tampaknya dia telah melakukan sesuatu yang cukup penting. Resepsionis itu bergegas pergi untuk memanggil seseorang dari petinggi. Sepertinya insiden ini akan menyebabkan keributan besar. Saat itu juga, seorang pria mendekati sang pahlawan meminta untuk wawancara. Takahashi meminta maaf dan menolak tawaran itu, mengatakan dia tidak punya waktu. Dia kembali ke gedungnya sambil membawa eliksir. Ingin memberikannya kepada ibunya. Saat dia berjalan, orang-orang mulai menatapnya, menyadari bahwa dia adalah pria yang ada di berita. Sebuah TV raksasa yang terpasang di sebuah gedung menampilkan bahwa dia sekarang memegang rekor tercepat untuk mencapai lantai ke-20. Akhirnya dia tiba di apartemennya.
Adik perempuan dan ibunya menyambutnya dengan senyum hangat dan ceria. Dia menunjukkan eliksir itu kepada mereka. Keesokan harinya di rumah sakit, dokter memberitahu mereka bahwa hasil pemeriksaan rinci untuk Ibu Yukito telah keluar. Penyakitnya telah sembuh total. Takahashi dan adiknya sangat gembira, meminta dokter untuk memastikannya. Dokter menjelaskan bahwa efek eliksir itu benar-benar luar biasa. Dan ibu mereka sekarang sehat. Gadis bermata hijau itu mulai menangis haru sambil memeluk ibunya. Ibu mereka dengan lembut memegang tangan Yukito. Dan dengan tulus berterima kasih padanya. Yukito juga mulai menangis, berterima kasih karena telah membesarkannya. Ini adalah kata-kata yang ingin dia ucapkan. Sejak lama. Gadis bermata hijau itu merasa sedikit malu, mengingatkannya bahwa mereka masih di rumah sakit. Dan sebaiknya melanjutkan ini di rumah. Sang pahlawan setuju. Dia kemudian berkomentar bahwa kakaknya sering lupa memperhatikan sekelilingnya. Tiba-tiba semuanya berubah menjadi abu-abu. Dan seorang pria memasuki kamar rumah sakit melalui jendela. Pria emas itu berkomentar bahwa menyedihkan sekali keluarga yang begitu hangat harus dibuat tidak bahagia. Satu-satunya hal baik, katanya, adalah mereka sudah berada di rumah sakit. Pria itu bersiap menyerang Nozomi dan bahkan mencatat bahwa penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Tapi Takahashi turun tangan dan menghentikan serangan itu, mempertanyakan apa yang sedang dilakukan pria tersebut. Pria itu terkejut melihat sang pahlawan bisa bergerak bahkan setelah terkena kekuatannya. Yukito menatap penyusup itu dan menyadari siapa dia. Pria di hadapannya adalah sang pahlawan, petualang terkuat, dan penyelamat legendaris. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Chosmorito Oyama. Ia memamerkan kalungnya dan menjelaskan bahwa profesinya adalah pahlawan. Dan itu adalah profesi yang sesungguhnya. Takahashi yang masih bingung bertanya mengapa seorang pahlawan menyerang Nozomi. Oyama menjelaskan bahwa penghalang yang membekukan segala sesuatu di sekitar mereka disebut Fault Barrier. Hanya mereka yang pernah mengalami kematian jiwa yang bisa bergerak di dalamnya. Dia mengakhiri dengan menyatakan bahwa Takahashi pastilah seorang regresor.